seluruh muridnya. Kalau Roma, Mbak Gini, Agatha, itu dengerin kan dulu. Anda kan Paulus. nggak tahu nih Alkitab. Saya yang lebih tahu. Farida, Dengerin dulu. Farida, Dengerin dulu loh. Saya setiap menjawab kenapa kayak gini sih? Farida. Kalau Diskriminasi. ngomong Diam Yesus dulu dong, pasti Ali Uping. Matius, Markus, Diam dulu, Lukas, dan diam dulu, diam Yohanes, dulu, bukan di diam Roma, dulu. Farida. Diam dulu. Bisa ngedengerin nggak? Ini host bisa ditertibkan Ya, nggak? ya, Tuh ya. Lanjut, lanjut. gimana Nggak nih fair loh Farida nih? kayak gini. Ya, Oke, ya. oke, oke. Kenapa? Iya, iya. Iya, oke, oke. Kenapa Silakan, saya silakan. katakan? Saya mau Apakah maghrib loh Yesus? soalnya. Ya, apakah Aduh. Yesus mengajarkan itu? Iya, di dalam Roma, di Ibrani juga dikatakan. Karena dosa satu orang, yaitu Adam, semua orang menjadi berdosa. Ajaran Rasul Paulus ini diterima dengan rasul-rasul yang lainnya dan tidak ada yang membantah. Jadi jangan dibilang ini bukan ajaran Yesus. Ya, ajaran Yesus. 1 Korintus 11 ayat 1 juga dengan tegas dikatakan, "Jadilah pengikutku karena aku adalah pengikut Yesus." Apa yang diajarkan para rasul itu yang diajarkan Yesus. Jangan gitu dong. Saya lebih tahu apa ajaran Kristen dibanding kalian. Jangan framing Oke. gitu. Oke, aman. Jadi apakah Aman. Yesus mengajarkan? Iya. Itu dengan tegas. Ya, oke. Sudah ya, Mbak Floridina ya. Farida apa Floridina? Jangan kayak gitu dong. Nama saya itu Agatha. Iya, Farida. Iya, iya. Iya, oke, oke. Ya. Jangan gitu, Farida. Sofi. Iya, nama aslinya Farida Oke, kok. oke. Bukan nama saya. Nama aslinya Enggak, Farida enggak. kok. Enggak. Kalau bisa Udah, kalian buktikan ya. Oke, Jangan oke ya, bilang jadi nama bukan saya. namanya Agatha. sekarang saya kasih Yang tahu diminta saya Kalian itu, ini. Mbak. Iya, definisi Yang- dosa yang- itu. yang- Oke, Ustadz Oke, Alif. tunggu Apa dulu, Ustadz saya Meja? mau nanggepin Mbak Floridina, Mbak Agatha. Jadi Jangan gini. gitu dong, Floridina dong. Anda Ustadz kok bahasa Anda kayak Oh, saya lupa. Apa Oh, tadi saya ikut Bukan bahasa Ustadz Inggris. Wafi, bukan Flor. Nah, Farida. kayak gini ya. Oh, Farida. Farida. Nggak ada, Pak. Bang Jangan Alawi, gitu. Bang Al, Farida. jangan gitu, Bang Al. Bukan itu, Udah jangan lah. dibikin dong. Ya, Yang nggak, tidak nggak, nama nggak, saya oke. kok kalian bikin Oke, nama oke. saya. Kalau saya Ya, bilang ya. monyet kan nggak enak kan? Nah, Ya, Iya, iya, ya. oke, 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 oke. hati-hati ya. Ntar, diam dulu. Gini, ya Mbak Agatha. Jadi begini, yang saya minta itu Yesus sendiri yang pernah mengajarkan. Kalau masih menggunakan tangannya Paulus, berarti kita harus ada data bahwa Matius Yesus 28 pernah ayat ngajari. 20, Pak. Bang Najib. Tunggu dulu. Tadi sampai Jawabannya dipotong itu, nggak mau. Iya, itu jawabannya. Kalau kau minta omongan Tunggu Yesus dulu. kan, omongan Yesus tuh. Bacalah. Tunggu baca, dulu. baca. Ini tadi dipotong nggak mau. Giliran saya ngomong dipotong-potong. Gimana sih? Gini loh, Mbak Agatha. Jadi ketika sampean menggunakan tangan Paulus ya. Nah, Paulus ini kan memahami konsep Yesus ini kan tidak dengan pakai Yohanes, Matius, Markus, Lukas, tidak pakai itu. Dia punya Injil lain kan begitu. Nah, sehingga ketika Paulus mengatakan dalam Roma 5 ayat 12, itu satu-satunya ayat yang sangat krusial ya, yang sering dijadikan dalil inilah data mengenai dosa waris. Roma 5 ayat 12, saya ingat itu. Nah, kemudian ternyata setelah kita buka di dalam Yohanes, Matius, Markus, Lukas, wa ala alihim wa ashabihim wa man tabi'ahum bisu'in ila yaumiddin ini, ya, ternyata tidak ada perkataan Yesus mengenai dosa yang menjalar dari Adam, itu tidak ada. Matius itu tidak membahas tentang dosa yang menjalar dari Adam, Mbak. Nggak ada. Gitu, Mbak agak ya. Nggak ada, Anda nggak menjelaskan apapun karena saya yang lebih tahu. Mana ada Itu, keterangan Yesus ya. itu menjalar dari Oke, saya Adam ke jelasin, semuanya. Saya jelasin. Kenapa saya katakan ajaran Rasul Paulus itu ya ajaran Yesus? Karena memang semua Rasul itu pun mengatakan bahwa mereka itu menerima ajaran itu. Loh, kalau nggak menerima ajaran itu, bagaimana mungkin para rasul itu bersama-sama dengan Rasul Paulus? Bahkan mereka bersalaman dengan ketiga soko guru. Ya, di dalam Matius 28 ayat 20, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang aku ajarkan kepadamu. Ini perkataan Yesus langsung kepada Iya, gak nyambung kan? Apa kaitannya sama dosa waris? nyambung, ini para rasul yang ngomong. Dan para Kaitannya rasul- sama dosa waris apa? Loh, kamu kan nanya, itu bukan ajaran Paulus. Saya jelaskan, ajaran Paulus ya ajaran Yesus. Ajaran yang didapat dari Rasul Paulus itu dari Mana para Paulus pernah rasul. ngajari Yesus dosa yang menjalar itu mana? Makanya saya bawa itu. Rasul Apanya Paulus yang itu dibawa? mendapat ajaran. Oke, dengar ya. Kalau kamu mengatakan itu tidak ada, kita sama-sama tahu Rasul Paulus itu ahli Farisi, ahli Taurat.
Ya, bahkan di dalam Iya. Mazmur Daud ini saya kasih tahu. Bahkan Daud mengajarkan apa? Di dalam dosa aku dikandung. Benar nggak Pak Erben? Keluarin dari Iya, yang katakan Paulus ya, orang Madura siapa? dengar Orang dulu, Farisi dia. dengar Terus. dulu. Lo kamu Ya. kan nggak tahu apa-apa, jangan framing. Kamu nggak tahu Ya. Alkitab. Kamu bukan orang Lanjut. Kristen, kamu orang Islam. Nggak mungkin kamu menjelaskan iman saya. Saya Hmm. kasih tahu kamu, kenapa saya katakan Rasul Paulus itu mendapatkan ajaran itu dari Yesus. Karena di dalam Mazmur, Daud juga sudah mengatakan itu, di dalam dosa aku dikandung. Dia ahli Taurat. Tentu dia dipakai oleh Tuhan. Dan ajaran yang diterima oleh orang Yahudi, itu ajaran yang sama adalah pemberian dari Yesus Kristus, prainkarnasinya. Jadi kalau kamu mau framing ajaran Paulus itu bukan ajaran Yesus, tentu para rasul pasti akan menolak dia. Ya buktikan saja, Yesus pernah apa ngajari dosa buktinya? yang menjalar Nah, itu ini mana? kanonisasi Alkitab ini bukti Fred. bahwa Rasul Paulus itu ajarannya diterima seluruh gereja, seluruh Eh. orang Kristen. Lo Bro. kok ketawa? Kamu nggak tahu Bray. apa tentang iman saya. Yang saya tanyakan Kamu itu, jangan Yesus framing. pernah ngajari dosa yang menjalar dari Adam ke Paulus itu mana ayatnya? Iya dong. Menurut Anda, ketika Mazmur menuliskan itu, Yang Itu ditanya dari siapa? ayat Ya Farida. dari Tuhan. Aduh Farida ini nggak Loh, nyambung kalian itu nggak Farida ngerti ini. apa-apa. Kalian itu nggak ngerti apa-apa. Farida. Dengar ya, kenapa saya katakan itu? Bahkan ketika Yesus menjanjikan dia Apa sih? Jangan Yang di-mute saya tanya dong, itu jangan ayat di-mute. mengenai Yesus mengajari kepada Buka, Pak. Paulus Makanya buka, ya Pak. dosa yang menjalar Makanya dari buka. Adam itu mana yang Makanya diajari buka dia? Matius 28 ayat 20. Lo kamu ini buka, itu saya bacain. Ini saya juga buka, ada kaitannya itu. Coba baca. Astagfirullah. Ajarlah mereka, itu perkataan Yesus kepada rasulnya langsung. Disuruh mengajar. Terus kamu mau nolak itu? Nih, saya buka. Ntar. Aduh, ini Mbak Agatha ini. Matius Iya, berapa? nanti Matius 28 ayat 20. Nanti juga saya tanya, hadis-hadis kalian itu di mana diajarkan Allah seperti itu? Apakah Allah menyuruh nuliskan hadis? Nanti kalian juga kena, Jong. Iya, gampang itu. Kalian kan nggak tahu apa-apa tentang iman kita, sama lah. Ya itu makanya, jangan framing tadi mulutmu. Nah, Matius 28 ayat 20 ya. 20. Tunggu, ini perikop tentang perintah untuk memberitakan Injil. Iya, itu perintah kepada murid. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai Amin. kepada akhir zaman. Mana dosa warisnya, Bray? Lo ajaran itu ya masuk ke dalam surat Roma tadi, Broy. Yesus aja tidak pernah ketemu Paulus loh. Jadi gini aja, bilang gini gitu dong. ya. Jangan bilang nggak Gini. ketemu dong. Kisah para Oh, rasul jadi- 9 jadi- jelas. Yesus datang. Jadi Agatha tadi Yesus sudah itu membuat mengutus. penjelasan dari ajaran Paulus yang diteruskan dari ajaran Yesus. Sekarang supaya kalian nggak mutar-mutar, Ustadz Naja, Ya. sekarang kita masuk kepada definisi dosa. Dosa itu artinya apa? Hamartia, melenceng dari tujuan Allah. Apa Ya. tujuan Allah bagi manusia? Tujuannya adalah manusia hidup kekal, manusia hidup sempurna, manusia bersekutu dengannya. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa melenceng berarti manusia tidak sempurna lagi. Yang kedua, manusia mengalami kematian. Yang ketiga, manusia diusir dari hadiratnya, dari Taman Eden. Yang keempat, manusia mengalami kodrat yang rusak. Manusia diperhamba oleh nafsu, dosa, oleh iblis. Itulah dosa. Melenceng Waris. dari kodrat Waris. semula. Waris Ya apa? dosa waris itu artinya itu. Dosa waris itu artinya dosa itu. Jadi waris Erben, itu artinya. aja dengan yang Arti saya waris jelaskan itu dengarkan. Itu arti dosa. Apa Oke, bedanya dosa sama yang itu saya arti dosa ya. Sekarang arti waris. Waris itu apa? Keadaan Adam dan Hawa yang sudah terusir dari hadirat Allah, yang diperhamba oleh dunia, yang mengalami maut, yang tidak berkuasa lagi, itu terwariskan kepada seluruh keturunannya. Sampai sekarang manusia mengalami maut, manusia terpisah, manusia dikuasai oleh dunia, dikuasai nafsu, baru manusia tidak sempurna naturnya.
Itu terwariskan sampai sekarang. Jadi menebus manusia dari kutuk dosa artinya Yesus datang, manusia karena dosa terpisah dari Allah, Yesus datang mendamaikan. Manusia diperhamba oleh dunia, oleh dosa, oleh iblis karena jatuh dalam dosa, maka Yesus datang memerdekakan manusia. Ya. Karena dosa manusia mengalami maut, Yesus datang memberikan hidup kekal. Makanya Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia hidup walaupun sudah mati. Makanya kami mengikut Yesus yang mati, mengalahkan kematian itu melalui kebangkitan dan mulia naik ke surga menjadi jaminan hidup Mas yang Erben. kekal. Makanya Ini kalau Yesus itu arahnya kemana, Mas mati, Erben? Maksudnya tidak begini. bangkit-bangkit, dia menjadi fosil atau menjadi tulang belulang, kami tidak ikut Yesus. Nah, gini Mas gitu. Erben, maksudnya ayat yang mengindikasikan pengajaran Yesus mengenai dosa yang menjalar sampai sekarang itu di mana? Kan tadi sudah ditunjukkan Agatha datanya tadi. Ini apa Semua ini, Mas manusia Erben? Gak berdosa nyambung karena ini. Adam. Tadi ada datanya tadi itu. Itu kan ajaran itu. Mazmur 51 ayat 7 coba. Kok ke Mazmur sih? Saya 51, tanya dalam Yesus dosa lah, aku Mazmur. diperanakan ada. Dari Taurat. Kok Mazmur? Jadi Ini masalahnya kok- kamu tidak kok malah- menerima bro, malah itu aja. kabur kemana-mana. Yang Iya. ditanya Ustadz Wafi apa, dijawab apa. Loh. Farida. dengar. Oke, Halo. jadi sekarang jawabannya apa? Coba. Jawabannya Wapi apa? Loh kok malah minta jawaban ke saya? Saya kan bukan Loh, orang Kristen. bagaimana kalian mengatakan tidak ada jawabannya? Kalian tahu tapi kalian bilang kami tidak menjawab. Itulah kalian lucunya. Saya ini nanya. Ya udah, kami sudah jawab. Itulah jawabannya. Oh, Jadi berarti kenapa kalau apa alasan saya kalian keimanan, mengatakan tapi kami nggak ada tidak dalil menjawab? Begitu. Loh, dalilnya sudah dinyatakan. Masalahnya gini bro, kalian bilang kami tidak menjawab, tapi dari tadi kami sudah kasih jawaban. Katanya Neng Agatha ini Lucu kalian Matius itu. 28:20 itu dasar bahwa Yesus pernah mengajari dosa waris. Padahal di sini perikopnya saja sudah gak nyambung. Ya iya dong. Orang Aduh. Kristen itu Oh, belajar harus gak nyambung gitu memang. Oh ya sudah. Loh, kamu yang saya kira. Oke, saya kasih data nih. Tunggu. Saya kasih data ya. Mm-mm. Karena kalian minta. Coba Roma 5 ayat 12 sampai 18, Mazmur 51 ayat 7. Coba Dari 51 ayat Roma 7 ke baca. Mazmur ya. Mazmur dulu, Mazmur 51 ayat 7 coba. Iya. Paulus kan orang Yahudi. Ini itu dulu, itu Raja Daud yang ngomong itu. Iya, Raja Daud. Itu ajaran yang disampaikan wahyu kepada Raja Daud. Coba Mazmur 51 ayat 7 baca. Mazmur 51. Sesungguhnya dalam Oke. kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Itu. Ah itu Dari tadi udah Mazmur dibaca. berapa Mazmur? 51 ayat 7, Roma 5 ayat 12 sampai 18. Jadi sebelum Yesus hadir di dunia sebagai manusia, ajaran tentang hakikat dosa, keberadaan berdosa sejak di dalam rahim itu sudah ada. Saya baca ya, Mazmur 51 ayat 7. Kalau kita baca, baca. perikopnya itu berjudul pengakuan dosa. Nah, itu bacalah. Pimpinan biduan, Mazmur dari Daud. Nah, ini untuk Ayat biduan. 7 langsung. Ya. Oke, terserah mau baca semua juga Bersihkanlah boleh. aku pada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Mana? Yang menjalar-menjalarnya itu Baca. mana? Loh, ayat 1 sampai ayat 7 itu coba ayat 7. Langsung ke 7. Coba. Ayat ini untuk biduan ya, kan ini untuk pemimpin Loh, biduan. Ya? mana ada kayak gitu cara belajar untuk biduan kau? Loh, ini ayatnya ini loh yang saya baca. Parah. Ini Mazmur 51 untuk Iya, pemimpin untuk pemimpin biduan, bukan untuk biduan, pemimpin. Iya, Artinya oh, kenapa? berarti pemimpinnya Mazmur itu kan biduan, ya? nyanyian. Jadi nyanyian itu ada pemimpin nyanyian. Itu artinya biduan, bukan Mbak biduan Agatha dangdut ini seperti termasuk biduan juga pantura. berarti Kau ya? pun. Oh, pemimpin Nggak usah biduan. lari-larian aja ya. Ya, untuk pemimpin biduan. gitu. Ya, Mazmur dari Daud ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia Ayat 7. menghampiri Betsheba. Sesungguhnya, baca langsung ayat 7 aja. Sesungguhnya Sebentar. dalam kesalahan aku dilahirkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Ayat 7 isinya begini. Bersihkanlah aku Itu daripada 9. Alah, sakit jiwa ini orang. Oh, yang ini berarti 51 ayat 7 ini. Sesungguhnya Iya. dalam kesalahan aku diperanakkan,
Ya betul, memang begitu cara membaca. Dalam Dalam dosa aku dalam dosa aku dikandung ibuku. ibuku. Jadi yang Tek, 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 niru-niru tek, kayak tek, tek. kosidahan itu ya kalian ambil dari kami. Oke, pas ya. Nah, seperti itu Kristen itu. Itu sejalan dengan Roma pasal 5 ayat 12 sampai dengan ayat 18. Masuk Yesus berarti ya. Yesus kan dikandung oleh seorang ibu, berarti kena dosa juga di sini ya. Beda, tidak, Yesus Lukas. kan Oh, beda. Yesus kan oleh seorang Ini ibu kok bisa tanpa diarahkan proses ke- seksual. Ini kok bisa diarahkan ke apa ya? Ke dosa waris itu dari mana nalarnya ini? Ya itu, dalam dosa aku dikandung ibuku. Ini mah apa ini? Gak nyambung ini. Ya itu, Saya- artinya sejak di dalam rahim manusia itu sudah memiliki kodrat dosa itu, kodrat keadaan yang tak dalam sempurna kesalahan itu. aku diperanakan. Loh, ini kan Iya. memang membahas biduan. Ya pantaslah dia salah dalam diperanakan. Udah ya, oke, saya sudah terjawab ya. Kan pimpinan biduan di sini yang dibahas. Ya betul lah, kalau dia itu beranak beranak itu karena kesalahan. Haleluya. Jelas Nah, sekali aja memang ini mereka Pak RB. kau Memang suka kayak gitu. kali kau sama Gimana biduan, sih? Ustaz. Agatha sebagai biduannya gimana ini? Maksudnya Nggak gimana? ada saya sebagai Oh, ini biduan. orang. Jangan- Oke ya. jangan kotor. Sekarang kami boleh bertanya balik sekarang? Oh bisa, monggo. Oke, pertanyaannya. Aku salam dulu, tunggu aku salam dulu, tunggu. Oke, aku mau bertanya ya. Sabar, aku salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz-ustadzku, Ustadz Wafi, Ustadz Ali, Ustadz Waalaikumsalam. Abuya, Ustadz Al-Ayubi, dan Ustadzku semuanya. Oke ya, lanjut ya. Oke. Waalaikumsalam, abangku. Oke, pertanyaan saya gini, Pak. Arben Pak jangan Ustadz kemana-mana Wafi. ya, di situ aja, jangan turun ya. Oke, lanjut. Oke, sekarang aku mau bertanya sama Ustadz Naja ini. Pertanyaannya adalah, pertanyaannya gini. Ya. Orang Muslim berdoa untuk Nabi Muhammad selamat masuk surga. Supaya nanti di akhir zaman kalian mendapatkan syafaat darinya. Itu yang biasa saya dengar. Tetapi pertanyaan saya adalah, Nabi Muhammad pernah berdoa untuk ibunya supaya dosanya diampuni. Tapi Berdoa? tidak diizinkan oleh Allah. Gitu ya. Berdua. Tidak. Iya, berdoa. Berdoa berdoa. supaya mamanya diampuni dosanya. Tapi Oke. tidak diizinkan oleh Allah. Oke. Pertanyaan saya, bagaimana nasib orang muslim nanti jika dia pun berdoa untuk ibunya tidak dibolehkan? Bahkan pun ada kubaca data ayahnya katanya di neraka. Gimana itu? Oh, siap. Sudah, Mas Erben, saya jawab ya. Ya, itu aja pertanyaan saya, monggo bro. Oke, suatu saat ada sahabat ini bertanya, Mas Erben, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, bagaimana keadaan ayahku? Nah, ayahnya dia ini kan kafir, bukan Muslim. Kemudian Rasulullah menjawab, Inna abi wa abaka finnar. Ya, sesungguhnya ayahku dan ayahmu itu di neraka. Nah, di sana dalam teks aslinya menggunakan kata abun. Nah, abun ini bermakna paman. Kenapa saya katakan seperti itu? Tunggu dulu. Santai dulu, Mas Erben. Abun Nah, kok Pak? loh, ada loh, saya dalilnya ada. Abun kok Di dalam paman Al-Quran ya? malah dalilnya, ada perlu kamus itu. Contoh, Iya. nah ketika anaknya Nabi Ishak disuruh mengatakan aba kepada Nabi Ismail. Aba ini jamak dari abun. Aba. Nah, kenapa Nabi menjawab seperti itu? Nabi itu tidak ingin menyakiti hati orang itu agar tidak berkeluh kesah. Bahwa beliau mengatakan bahwa pamanku Abu Jahal ya, Abu Lahab, itu paman-paman Nabi yang kafir itu finar, juga di neraka. Tapi menggunakan konteks abun untuk menjaga hati si penanya. Itu ada saya dalilnya. Kok bisa abun jadi paman? Paman itu bukannya al-am? Al-An'am itu Udah ganti, beberapa Pak hewan. Erben. Udah ganti Pak Erben. Aku nggak bisa An'am lagi lah. itu beberapa hewan, benar. Abun. Abun itu kan Gimana contoh sih? kalau kayak di apa ya, di ortodoks itu kan abuna. Abuna apa itu itu artinya? Apa itu bapak. artinya? Kok abun bisa jadi Entahlah, Pak paman? Erben. Setahu saya paman itu al-am itu. Loh, Aduh, aku nggak Mas bisa lagi ngomong apa-apa sama kamu. Mungkin dikira, Nggak ya, sanggup mungkin aku. dikira. Kau Gini, kau Mas Erben. asal bunyi aja kau. Masa abun itu
Abun itu justru di bawah itu ayah kandung. Dengarkan dulu. Dengarkan dulu Mas RB. Abun itu aku cek ini di kamus, paman itu al-am. RB, Bukan dengarkan abun. dulu biar Itu selesai. artinya paman dari satu ayah dan satu ibu. Paman dari jalur ayah itu am namanya ya. Tapi kalau Ya, paman sanggup dari lagi menghadapi kaum Hadiah. Mohon ibu, maaf. RB namanya kholah. Tunggu dulu lah. Udah. Pak RB turun aja Pak Tuh, RB. udah gimana Tunggu kok belum dulu. selesai Aku nggak sanggup lagi ya. Kamu itu apa? Masa kau bilang abun itu artinya paman? Coba lihat Dengerin kamus Arab dulu, yang kau pakai RB. itu di mana? Dulu. Abun Nah, paman. nih, tar, ini saya buka ya. Kamus Arab dong. Iyalah. Kamus Arab. Iya, masa kamus Yunani gimana? Coba lihat Jangan turun kamusnya itu dulu abun ya. itu kok bisa paman? Jangan turun nih? lah. Nah, nih. Dibesarin host, dibesarin. Waduh. Nih. Tunggu, hostnya lagi nge-lag. Ustaz Tafi, tunggu, hostnya lagi nge-lag. Moderator, tunggu Ustaz. Moderator yang di bawah, tolong digedein Ustaz Tafi dong. Oh, aku sendiri yang moderator. Nah, ini ya. Tunggu, aku gedein Ini Ustaz. website resmi orang Arab, bukan milik orang Indonesia dan ini milik agama Islam. Loh, gimana? Nah, ini ya. Ini web. Loh, gimana sih? Ada dua Host? itu yang Tunggu, membesarkan satu. berarti host sama moderator Abun itu sama-sama kok bisa membesarkan. jadi Nah, paman? ini ya. Ma'anil ab. Ya Allah. Loh. Gimana sih? Tunggu Ustaz, tunggu. Yang bawah nggak usah dibesarin ya. Yang bawah Ini host- nggak usah dibesarin hostnya ya. kena Buka dulu aja ya sudah dalam ini. bahasa. Aku buka dulu ya ini. Ya. itulah RB. Ma'anil ab. Yang lain Lanjut, diam Ustaz. dulu. Saya Muslim, sahib Rabi. Ma'anil ab, beberapa makna al-ab fil Quran, di dalam Al-Quran. Arba'atun, ada 4. Ini ya. Ma'anil ab, makna ab fil Quran, di dalam Al-Quran, itu arba'atun, ada 4. Yang pertama al-walid, bisa bermakna orang tua. Yang kedua al-am, am ini kata kamu ya, yang bermakna paman. Kemudian al-jaddu, bermakna kakek. Nah, kita lihat. Ma'anil ab fil Quran, beberapa makna kata al-ab di dalam Al-Quran. Yang pertama bermakna walid, bermakna orang tua. Kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala. Wa ummihi wa abih. Surah Abasa ayat 35. Dan ibunya dan ayahnya. Kata ab, abih, abun, bermakna walid ya. Wa ummihi wa walidihi. Maksudnya artinya ibunya dan orang tuanya. Ada juga yang bermakna al-jaddu. Nih, al-jaddu itu kakek. Kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana di dalam firman Allah Ta'ala, millata abikum Ibrahim. Surah Al-Hajj ayat 87. Agama abi kalian, ayah kalian, kakek-kakek kalian, yaitu Ibrahim. Ini bermakna al-jaddu, kakek. Karena Nabi Ibrahim itu jaraknya jauh dari Nabi Muhammad SAW. Maka abin bermakna kakek, bukan bermakna ayah. Kemudian ada abun bermakna al-am, bermakna paman. Oke. Kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ustaz Ta'ala. Alif, coba kau buka dulu nih Ustaz Tunggu dulu, Najah. belum selesai saya jelasin Sahih ini. Muslim Belum selesai, 302 RB. coba. Kamu diam dulu. Host, Sahih lihat, Muslim host. 302 Jangan coba. lihat, khotbah, host. jangan khotbah Najah. Coba. Sahih Muslim 302. Coba, Pak Ustadz. Ta'buduna min ba'di. Oke, Pak Ustadz. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ila. Itu jadi ini ya. Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al maut Pak idh Ustadz, qala li Pak banihi, Ustadz, ketika boleh langsung Ya'qub ke hadisnya mengatakan aja, Pak kepada Ustadz. anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Ini Nabi Ya'qub ya. Nabi Ya'qub berkata kepada Pak Ustadz, boleh anak-anaknya, langsung ke hadisnya aja, Pak Ustadz. ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah setelah aku mati? Qalu, maka anak-anaknya Nabi Ya'qub mengatakan, na'budu jangan ilahaka, khotbah, kami Ustaz. akan Jangan menyembah khotbah. Tuhanmu wa Bukan ilaha hadisnya. abaika. Jangan khotbah. Bukan Kok Gimana? malah dibilang Berarti ada khotbah? dalil ya? Itu dijelaskan Ah, makna nggak enak, kan? abun Tadi itu. kan Aduh. Nggak enak, kan? Farida. Udah Farida diam dulu. Dikira saya tidak punya dalil gitu loh. Dikira saya tidak punya dalil. Aku langsung ke hadisnya ya. Coba. Ya, Ini Pak Ustadz ya.
Kasih Iya. kolom Bahasa besar dulu, Bro. Arabnya dibaca bahasa Baca. Iya, iya. Bahasa Nanti Arabnya. nanti saya kopi ya nanti bahasa Arabnya ya. Enggak, dibaca aja Nggak bahasa Arabnya, Bro. usah. Lu kok enggak Nanti usah? saya panggil Usah. nanti yang bisa bahasa Arab lari juga Usah kalian aja, Bro. dengarkan ya. Usah aja, Bro. Usah. Wahai Rasulullah, di manakah bapakku? Bro, Perhatikan usah ada satu aja. kata bapak di sini ya. Beliau menjawab, dia ada di dalam neraka. Ketika laki-laki memanggilnya seraya berkata, sesungguhnya bapakku dan bapakmu ada di dalam neraka. Di sini ada kata 3 bapak. Pak Jadi RB, di sini coba itu yang cara menerjemahkannya 3 lebih bodoh bapak di sini daripada itu Nadia. yang mana di sini bisa diartikan Diam dulu, paman, kuntilanak. kok bisa artinya di sini kok Farida, bapak, diam Bro? dulu Coba. Farida, biar Silakan. diselesaikan sama si Nadia lebih Erben. berotoritas Ini daripada saya kalau lihat Lu di diam apa ini dulu, kamus ya, mana kuntilanak, kamus? diam. Diam Ya kok dulu. kuntilanak sih kalian itu gimana sih? Nggak Gini hormat Erben, kalian sama aku wanita. sebelum ini ya, aku izin host, aku Ini, izin bentar ini. ya. Bentar Iya, Erben, bentar. bentar. Aku izin Ini bentar kak ya. saya Itu sudah pakai kamus kamus ya. apa Aku itu? izin Itu bentar. Google Translate. Iya Google Translate Ye. lah, bro. Di sini bahasa Arabnya lihat ini ya. Google Ketawa lu. Translate. Di sini ada kata abdi. Abdi itu kan bapak itu. Kucluk. Tulisannya sama ini. Ini tulisannya sama. Ya tulisannya sama juga. Berarti cuman memiliki Masa- satu arti ya. Ini ayahku, ayahmu. Jadi ayah di sini di dalam kata ini kan ada 3 kata abdi itu abdi. Bani terjemahan. Diartikan semua ayah gitu ya. Jadi alif itu saya nggak ngerti kau belajar Arab dari mana kok bisa jadi ayah diubah jadi paman. Kang Ardiansyah itu ayahnya huruf besar huruf kecil. Coba ayo. Ayahku dan ayahmu Ya, ada di itu. dalam. Itu Abi. ayahnya huruf besar semua enggak? Itu Bang Ardian, ayahnya Saya huruf pikir- besar semua enggak? Saya berterima kasih sama Ustadz Naja, jawabanmu sungguh sangat memberkati saya. Enggak, itu ayahnya kasih. itu loh, Bro. Ayahnya itu huruf besar semua enggak? Saya nggak mau ladeni kamu nggak ada ilmu. Iya, karena Bang kamu nggak Ardian, bisa jawab cocok. pertanyaanku, makanya kamu lari-lari terus. Oke Ini ya. saya kasih tahu cara, Mas Jangan Erben. lari, Ben. Gini, Mas Erben, saya kasih tahu cara kalau hadis ya, kalau nanti ke depannya kalau mau bertanya hadis kepada umat Islam itu begini caranya. Ini saya buka dulu ya. Ini nanti Anda ketik ya. Ini saya kasih tahu caranya biar nanti lebih berbobot pertanyaannya dan carilah pertanyaan yang sulit nanti. Nah, ini ketik Buktinya dari tadi kau nggak jawab, gak parah lu. Lah, tadi kan ada itu Ustadz. jawaban saya. Abun bermakna Udahlah, Pak paman. Ustadz, ah. Gimana sih? Nah, ini Oke. sampai ketik maktabah Oke, ya. Trip. Sampai ketik maktabah. Tunggu dulu tentang hadis Jangan tadi. kabur Erben, jangan kabur. Hadis tadi itu akan Biar saya jawab diajari nih. dulu. Nah, ini ya, ketik maktabah yang paling atas ini ada ini, kata bahthun. Nah, ini namanya maktabah syamilah. Lalu ketik tentang hadis tadi. Nah, nanti keluar semua hadis Rasulullah itu ada berapa jumlahnya itu nanti. Nah, kemudian ketik di sini, biar cepet. Inna abi wa abaka finnar, kan begitu ayatnya, anunya hadisnya. Inna abi wa abaka finnar. Oke. Ini ya. Inna abi wa abaka finnar. Cari yang hadis ya, syarhul hadis. Kutubus sunnah, syuruhul hadis. Nah, bahthu, cari. Ini keluar semua kitab nanti ini. Wah, ini banyak sekali ya. Syarhu Sunan Abi Dawud, Ikmalul Muluk bi Fadailil Muslim. Nah, kita ambil satu dari Sunan Syarhun Nawawi ala Muslim, inilah. Treat. Oke. Pak Ustadz, Nah. ini saya mau nanya ya Pak Ustadz ya. Ketika tunggu, ada Mbak. seorang penanya Mbakku. sama Nabi. Jangan Iya, dipotong udah. dulu. Kamu diam dulu lah. Farida, Kamu diam Farida dulu lah. kebiasaan ini. Dia pingsan, Ustaz. Dan jadi Dia pingsan. jawabannya apa Pak Farida, Ustadz? sabar. Jawabannya apa Pak Ustadz? Aku ini Pak Ustadz. butuh ini Ini, kayak ini, begini nih. Ini kuliah gratis ini. Lanjut Ustaz. Lanjut kuliah gratis Nah. ini. Lanjut. Qauluhu anna rajulan qala ya Rasulullah. Perkataan Bukan, seorang itu laki-laki tidak yang menyentuh menyatakan esensi wahai pertanyaan. Rasulullah, aina abi, laki-laki kan bertanya tuh, di mana ayahku? Abi, Qala abi. finnar. Falamma qaffa da'ahu faqala inna abi wa abaka finnar. Nabi jawab nih, sesungguhnya pamanku dan ayahmu di neraka. Fihi. Pak Ustadz, Tunggu kira-kira dulu. jawaban Nabi Fihi, benar di nggak? dalam hadis Masa ini annaman mata alal kufri fahuwa finnar. Ya.
hadis ini menunjukkan bahwa orang yang mati dalam keadaan kafir maka dia masuk neraka. Wala tanfa'uhu qarabatul muqarrabin, dan tidak akan bermanfaat bagi dia kerabatnya. Pak Ustadz, aku mau tanya, mana di situ huruf? Ini belum dijelaskan. Ini belum beres, Erben, lu diam dulu. Ini ilmuwan buat gue, Kata bukan buat pamanku lu. dengan kata ayahku mana di situ, Pak? Enggak apa-apa, ini buat gue. Dasar Kristen ini ya, si Erben sama si Masa Farida. yang Diam ditanya dulu. Ya, terus. Aduh. Tanya Ini kok di- Farida, aduh. Emangnya Nabi nggak Yud. ngerti? Diam dulu. Ini Yang bukan buat ditanya lu, paman, tapi masa buat yang di bawah itu juga. Ini bukan hanya buat lu, tapi bukan buat gue, buat yang di bawah. Ini kuliah gratis, ini pelajaran Si ini. Lanjut, penanya Ustaz. nanya ayah. Mat, Masa dijawab apple to Kata- apple. Udah lanjut, Ustaz, lanjut, ya? Ustaz. Maksudnya- Mute, host, mute. ini aku di mute terus. Oke, kita turun Agatha ya. Thank you. Dede kabur. Aku di mute, aku di mute, aku di mute. Ngapain aku di sini? Oke, Pak Najah. Oke, Pak Najah. Pak Najah. Si Farida. Kemana Oke, Farida? Pak Najah. Duluan. Bentar, Pak Najah. Pak Najah, aku mau lihat dulu. Kabur ini Kata gimana ini paman kabur dengan Ben kata ini? ayah di situ mana, Pak Najah? Mana Ben? Coba kata ayah Ya, dengan makanya kata kan kalau paman saya itu yang mana? menerangkan itu, kalau saya menerangkan Coba, itu didengarkan coba dulu. Mbak dibesarkan Agatha dulu. dari Ini tadi kan, kata Mbak. paman, hurufnya ini kata ayah, hurufnya ini. Coba tunjukkan dulu, Pak. Coba di hadis yang tadi itu Sudah coba. itu makna ayah dan paman itu. Bukan. Coba lihat huruf Arabnya. Pasti masa paman dengan ayah sama artinya? Loh, Coba lihat dulu hurufnya. di dalam Al-Qur'an itu kata abun itu Itu memiliki bukan beberapa Al-Quran, Pak Ustadz. Ini itu hadis yang saya akan tanya sama kau, bukan Quran. makna. Semua bahasa Arab itu Coba, rujuknya coba. Al-Qur'an, Mas Erben. Gimana? Sahih Muslim 302. Coba dulu Pak Ustadz tunjukkan kata paman di situ mana, kata ayahku di situ mana. Coba. Aduh, gimana Mas Erben? Silakan, Pak. Silakan. Tadi kan sudah saya jelaskan Bapak. satu kata di dalam Coba bahasa tunjukkan Arab itu dulu di bisa situ mana bermakna kata banyak, Mas paman, Erben. mana kata ayah. Itu aja. Huruf Arabnya ini kata ayah di sini, ini kata paman di sini. Coba. Apanya? Lupa Oh, diajak, tadi Mbak. sudah Lupa saya diajak. jelaskan. Sahih bahasa Muslim Arab. 302. Erben. Bedakan dulu kata ayah dengan kata paman. Coba, yang mana? Erben, Al-Abu itu punya dua makna, Mas Erben. Bisa ayah, bisa paman. Udah, aku mau kau tunjukkan dulu huruf Arabnya paman dengan ayah. Itu Ini mau doang. framing ini aslinya ini. Coba silakan Kabur Pak gitu Ustadz. ya. Monggo. Yeay. Kata Ini mau paman framing dengan ini kata aslinya ayah ini. dalam teks itu mana? Boleh, silakan. Maksud tadi sudah dijelaskan kok. Tadi Enggak kan sudah ada dijelaskan, penjelasanmu. mana? Saya hanya tanya kata ayah, ini dia kata ayah. Kata paman ini gitu. Lorawapi, bentar ya. Itu bermakna mustarak ya Ustaz ya. Starok, dia ada Oke, silakan tunjukkan Pak Ustadz. Mana di situ kata ayah, mana kata paman? Tasyakukun takho. Itu Silakan. Sahih Muslim 302 pakai hadis soft saya, hadis soft. Atau mungkin Ardiansa bisa tunjukkan, Bro. Kata ayah dengan kata paman dalam teks itu bedanya di mana? Coba. Itu Erben, aduh si Erben Loh, ini itu bot. satu katanya sama Mas Erben. Ngapain ditunjukin berbeda? Itu Sama menggunakan itu, bro. alif dan Ustaz, ba. Aduh, aku tanya apa bodoh sih kalian Erben jawab ini. apa gimana sih? Bentar sebelum Ya, karena Ustaz kamu nggak Wafi paham apa itu menjelaskan mustarok, ulang bro. ya, sebelum Ya, Ustaz nggak Wafi ada di menjelaskan situ ulang, mustarok, aku izin bro. bentar, Coba. Ben, aku izin Aku mau bentar ya. tanya di Aku situ izin bentar, perbedaan Ben. ayah ilmu dengan bahasa kata paman Arab. dia di situ. Itu namanya ilmu bahasa Bentar Arab. dulu. Itu Nanti namanya biar ilmu bahasa dijelaskan Arab. ulang Namanya itu oleh Ustaz mustarok. Wafi. Satu kata. Ada ilmu bahasa Arab kayak gitu. Satu kata. Itu mustarok, bro. Satu kata itu bisa mempunyai makna yang banyak. Jadi Nggak katanya ada tuh kayak sama. gitu, nggak mungkin artinya langsung dari ayah Nggak jadi mungkin. paman. Gimana kok mau bikin bahasa sendiri dia? Nggak bisa. Coba. Nih, Coba Erben, dulu nggak kamus bisa, gimana Arab sih? paman Saya artinya kasih apa? datanya, Coba. Erben, pahami, Coba Erben, paman saya dalam kasih bahasa Arab datanya. kamus kalian coba. Aku perlu cari kamus kan. Saya kasih datanya, Ini dengerin bodoh ya. bener ya. Coba. Saya pikir Kamus S2 Arab paman beneran mana? loh. Coba tunjukkan dulu Bapak. Ternyata esteller loh ini. Coba. Sahih Muslim 302 Pak Ustadz. Pak Ustadz. Ini. Sahih Muslim Ya 302. ini
Ini al-ab ini kan bahasa Arabnya ini loh. Loh itu kok tanda kurung? Nggak ada tanda kurung. Ah, Astagfirullah. Ini menjelaskan makna al-ab. nggak ada Pak Ustadz. Aduh Pak Ustadz. Coba pakai dulu kamus Arabnya Pak Ustadz. Kamus Arab. Saya mau lihat dulu bedanya ayah dengan paman. Ini. Baru kali ini ku dengar ada bahasa Arab ayah dan paman sama Pak Ustadz. Coba yang ini Pak Ustadz, aku tunjukkan hadisnya ya. Ini aku kasih kolom besar. Biar aku tahu. Ini malah aku tahu ini. Di mana di sini kata paman, di mana kata aku kasih di kolom besar Pak. Coba kata paman di sini mana? Bapak yang mana di sini? Ini bapak. Ya bapak ini. Itu bermakna paman, makanya jangan modal terjemahan. Mana ada bapak paman? Paman itu tadi kulihat di Google bahasa itu Arabnya. Makanya itu pakai bahasa Arab, kucelu. Kuclu. Kalian kok takut? Ini kasih di kolom besar dulu. Apa? Host Itu kasih kan di kolom besar bahasa dulu. Arab. Abun itu bisa bermakna Kasih di kolom besar dulu, Bro. Aduh. Mana sih? Ini nih. Yang mana di sini kata ayah ini? Ayah di sini mana nih? Ini yang mana di sini kata bapak? Mana kata bapak di sini? Sejak kapan Google Coba. Translate jadi kitab Coba yang mana di sini kata ayah, kata paman? Coba Pak Ustadz yang mana Sejak nih? kapan Google Translate jadi kitab jurumiyah itu kapan? Enggak apa-apa ini nih. Aku mau lihat huruf bapak di sini mana Pak Ustadz? Coba yang ini kah? Enggak tahu aku yang mana. Yang mana? Tahu lah Mas Ben, sampean Sesungguhnya bapakku atau pamanku mana di sini paman? Ini paman ini apa ini? Emang Fakola santri itu Fakola itu Google kata Translate itu. ya? Yang bawah. Yang mana bapak? Bapak di mana di sini bapak? Nah, mana? itu betul itu. Ini. Ya, itu paman. Ini bapak. Paman itu. Paman. Paman. Ayah mana? Nggak ada ayahnya di sana, nggak ada. Di sini Paman. ada kata bapakku, Salah bapakmu. itu, Ada salah kata terjemahan bapak itu. di sini 3. Salah itu, Yang salah mana ini kata terjemahan bapak itu. 3 nih? 1, 2, 3. Yang mana aja nih? Salah itu, salah terjemahan. Udah ya, terima kasih ya Ustadz. Oke, thank you. Saya hargai. Kok Saya kabur hargai sih? Pak Ustadz ya. Gimana Terima sih? kasih. Ini tunggu, yang heran itu Erben Oke, nggak paham ada bahasa Arab, Pak tapi Ustadz aja ngeyel mau itu tanya, Pak gimana Ustadz? maksudnya? Iya, Pak Ustadz aja, coba. ada mau ditanya Pak Ustadz? Ada. Loh, oke. Oke, Saya nanya, silakan Pak Ustadz. terakhir Mas Erben saya nanya. Iya. Sebentar Ustadz Wafi. Iya. Wafi. Teman-teman yang di bawah yang ingin menonton si Farida tadi ditertawakan oleh saudara Kristennya, tonton di Al Ayubi channel bentar lagi ya. Itu nama aslinya Farida itu. Udah. Oke, Ayo Pak lanjut, Najah, lanjut. apa mau ditanya Pak Najah? Saya Ya, kalau bisa saya jawab, mau saya bertanya. jawab. Oke. Itu Mas Erben, saya kan nemu website resmi nih dari Barat ya. Mengenai tentang amanat agung. Ya. Amanat agung bahwa Matius 28 ayat 19 itu ternyata diasumsikan kata para Kristen Barat itu baru muncul di abad keempat kebelakangan. Sedangkan ayat itu tidak pernah ada di abad ketiga dan kedua. Kira-kira ini benar apa enggak Mas Erben? Kalau memang enggak benar, bisa enggak Mas Erben nunjukin di abad ketiga bahwa Matius 28 ayat 19 mengenai amanat agung itu benar-benar ayat asli, begitu Mas Erben? Ya, kita lihat data-data ya, Bro ya. Ya, Kan coba. bisa dicek data-datanya. Ya, monggo kita Jadi, buka bareng-bareng. Karena itu data-datanya amanat itu kan agung, pasti. masa itu. Ini Matius 28:19. 8. Amanat agung membaptis 3 nama itu. Ya kan bisa dicari data-datanya. Iya, sih. Nanti kita lihat sumbernya dari mana. Cuman butuh waktu, Bro ya. Nggak apa-apa, mungkin jenengan kan punya data sekarang, minimal tampakkan di abad ketiga. Oh ini loh, di abad ketiga ada manuskrip tentang Matius 28:19. Oh berarti terbantahkan sudah, karena website apostolik ini dari Barat ini yang saya temukan itu mengklaim ayat ini dulunya nggak ada, adanya itu di abad keempat kebelakangan katanya gitu. Coba. Oh iya, mungkin berdasarkan satu ini ya. Bentar, saya belum dapat datanya, saya harus cek dulu. Oke. Iya, harus cek data. Mana? Jawabannya simpel ya. Bro, jangan tertawa begitu dong. Kalian itu
Nanti saya tanya satu pertanyaan juga kalian nggak akan bisa jawab. Oh, tadi juga lu ngetawain gue, masa gue nggak boleh ngetawain lu gimana? Ya, Izin saudaraku, saya kebetulan mau turun, cuman saya ikut berbicara 2 menit dulu. Erben jangan potong-potong ya Erben ya. Tadi saya oh ikut dari jangan awal jangan sama jangan masuk ke substansi lagi Erben. bro, nggak usah. Kau Erben, tenang aduh aja, ya Allah ya Karim, kau Erben, tenang aja. Kau Erben. kan dari tadi Eh, diam. Erben, diam, Iya. diam. Diam Ben, 2 menit, 2 menit. 1 menit lah, 1 menit. Tadi saya dari awal sama Ustaz Alif. Jadi intinya Erben ngemis-ngemis dari Quran supaya Yesus itu Tuhan. Dia Saya nggak mengafirmasi ngemis-ngemis. Nabi jangan framing, Tuhan, jangan framing dong. potong-potong Saya kan. tidak ada ngemis. Saya hanya fokus bertanya saja. Tadi dia Saya tidak ada mengambil hubungan narasi. Yesus dengan Isa ya, nggak ada. Aduh. Jadi kamu jangan bernarasi gitu dong. Aduh, wajihang fid dunia. Mohon wal maaf akhirah. teman-teman, saya tidak mengatakan dengan tegas tidak ada hubungan Isa dengan Padahal Yesus. di Jadi Islam kami nggak itu, butuh Quran. saudaraku semuanya tadi Nggak sudah butuh Quran ya. menemukan poinnya ya, bahwasanya la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Kita tidak membeda-bedakan para nabi dan rasul, semuanya mulia dan mereka terkemuka di dunia dan akhirat. Di dunia mereka menjadi rasul, penyampai wahyu. Di akhirat mereka mempunyai syafaat, bisa mensyafaati umatnya. Nah itu poinnya. Dan tadi udah jelas. Jadi Ustadz Alif membawakan daripada Bible bahwa memang si Erben ini Tuhannya kan terkutuk. Jadi membawa ikut apa? Mengambil Nah, ini Quran, narasinya ini. ya, Abu ya, kita Narasinya fokus nggak aja Abu ya sopan ke ini, pertanyaan aduh. saya Abu ya. Kalau Iya. begitu Lebih Saudara, bagus maaf, ikut Saudara. Yesus yang Saudara ya. mati dengan cara terkutuk tapi membebaskan manusia dari kutuk daripada orang mati diracun tapi nggak berdampak apa-apa. Iya. Lora Iya, semuanya, jangan gitu saudaraku lah. semuanya ini biar ada Diskusinya, suatu konten ya. Biar ada suatu Diskusinya konten. jangan Saya turun udah dulu ya. selesai tadi itu Wallahul ya. muwaffiq ila aqwamit thoriq. Jangan Walakum gitu minkum. dong. Terima kasih. Kita diskusi Wassalamualaikum itu harus warahmatullahi wabarakatuh. Iya. hormat juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Mas Erben datanya. Sudah nemu? Belum dapat bro ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman, baru nongol nih buat siap sholat. Oke. Kok nggak tahu? Ya, Ini pendeta kok nggak tahu Ini, apa-apa sih? Erben, saya Ya, ketemukan nggak data apa-apa. ini dari Perguruan Alkitab ya, Perguruan Alkitab Apostolik. Jadi ini data ini dari barat dan mereka semuanya sudah sepakat bahwa Matius Coba 28:19 kasih datanya bro. ini nih. Coba tunjuk datamu. Itu Mas Rame itu. Ini bahasa Inggris tapi saya terjemah dari ke bahasa Indonesia ini. Ya nggak apa-apa. Ini ya, layanan informasi apostolik Perguruan Alkitab ya. Perguruan Alkitab ini Inggris aslinya. Nah, kalau aslinya begini. Nah, ini the truth about Matthew 28:19. Jadi Matius, tentang kebenaran Matius 28 ayat 19. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka atas 3 nama. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, ternyata di sini dikatakan ini ya. Jadi kebingungan masih tersisa dalam pikiran banyak orang mengenai sah atau tidaknya penggunaan kata Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini sebagai rumusan baptisan. Kenapa dibingungkan? Nah, ini keluarnya nanti. Semua manuskrip kuno yang berisi kata-kata asli Yesus yang ditemukan dalam Matius 28:19 hilang atau hancur. Kami tidak memiliki manuskrip lengkap dan tua. Kami tidak memiliki manuskrip lengkap yang lebih tua dari tahun 400 Hebrew Journal FC dan wow. Semuanya ada ya. Oh. Jadi ada nggak kira-kirain, kan ini baru ditemukan ayat ini abad keempat kebelakangan. Berarti kan sebelumnya ada tuh. Oke, di abad keempat itu sumbernya dari mana? Ada disebutkan. Sinetikus abad keempat. Oke, jadi kalau Sinetikus dia sudah ada, pertanyaannya sekarang, Sinetikus itu disalin dari mana? Apakah Sinetikus itu ada dengan sendiri? Nah, itu yang saya tanya, ada nggak? Oke, Makanya jadi itu yang saya minta. kalau sudah ada di Sinetikus, bro, berarti sekarang kalau sumber dari Sinetikus itu tidak ditemukan, pasti ada sumber-sumber lain. Karena ada di Sinetikus. Ini Sinetikus parah itu kan, nih. loh, kalian oke ya. Jadi kau bilang kan sudah ada di Sinetikus. Sinetikus itu kan salah satu rujukan manuskrip Alkitab, bro.
Itu salah Iya, satu jadi rujukan itu untuk manuskrip. sebelum itu belum pernah ada ayat itu Mas Erben. Mungkin Mas Erben ada data Oke, dari. jadi gini, bisa saja tidak ada naskah yang lebih tua dari situ tentang hal itu, tapi ketika ada Sinaiticus, itu sudah tidak masalah, karena Sinaiticus itu artinya sudah menyalin itu dari salinan yang lama. Salinan lamanya itu tuh kan bisa dimakan waktu, bro. Lah, Ya namanya jadi juga bukan ditulis salinan di lama, Mas. Jadi yang ditanyakan ini iya. begini, yang ditanyakan itu ayat ini baru muncul di abad keempat, sebelumnya nggak ada. Kita minta pertanggungjawaban, maksudnya bukan pertanggungjawaban ya. Kita cuma mau nanya nih, kira-kira Mas Erben punya nggak di abad ketiga tentang ayat itu sebenarnya sudah ada dari dulu? Saya masih mencari datanya, bro ya. Oke, nggak apa-apa. Saya masih mencari datanya. Tapi yang pasti kan di Sinaiticus sudah ada. Sinaiticus itu kan salah satu referensi untuk orang Kristen, ya kan? Oke. Jadi kalau kita lihat di teks ya, contoh Matius 28 itu ada beberapa sumber ya. Contoh ada papirus, itu bentar ya. Virus. Itu ada di contoh di Textus Receptus Novum Receptus, bro. Grace. Receptus, Textus Receptus, bukan iya, ada di Repestus. Textus Receptus juga. Tadi bilangnya Repestus Ada itu. ya. Keliru, bro. Textus Namanya Receptus itu. itu baru Iya, abad ada 16. juga di Textus Receptus. Jadi Itu tidak abad masalah. 16 itu. Iya. Enggak, maksudnya biar tidak ada Iya, framingan abad begini, Mas 16, Erben. iya. Ya, biar tidak ada framingan, oh ayat ini baru ada, muncul kemudian dengan secara tiba-tiba di abad keempat kebelakangan. Sebelumnya ayat ini tidak pernah ada. Nah, sehingga ketika kesimpulan para apostolik ini mengatakan bahwa ayat ini muncul dengan kebetulan, itu terbantahkan kalau Oke, Mas perhatikan ya, ayat 19 itu, lihat ya. Ada juga itu di bentuk singkatan Eusebius, dalam bentuk panjangnya juga ada. Baru ada juga di dalam Didache 7 ayat 1 tahun 80-90. Baru ada juga di Tertullianus perihal baptisan paragraf 13 tahun 225. Kemudian ada juga di Gregorius Taumaturgus 205. Ada, Pak. Jadi Hippolytus 170-236 ada. Sama Cyprianus. Dia Jadi sumber dilihatkan. ya, itu ada, ini ada di Wikipedia saya lihat ini. Jadi sumbernya itu banyak. Iya, jangan tertawa. Ini parah nih. Oke, ini ya. Oke, dikasih tunjuk ya. Kasih di kolom besar, bro. Wikipedia. Nggak apa-apa di Wikipedia. Kok nggak apa-apa? Nggak boleh lah. Wikipedia kok. Loh, ini ada datanya ini. Wikipedia itu Ini open ya, source, jadi- bro. Tahu Iya, open source nggak nggak? apa-apa. Ada sumbernya. Nggak tahu Pak. open Ada source sumbernya nggak? di sini. Iya, tahu open Ini source lihat, nggak? ada sumbernya, nggak apa-apa. Oke, jadi sudah bro ya. Jadi memang itu ada di beberapa sumber ini, di Didache, coba Tertullianus, Gregorius, ini ya, baru Coba. Wikipedia Hippolytus sama judulnya apa itu? Cyprianus. Judulnya apa Ini. di Wikipedianya tuh? Wikipedia Matius 28. Oke, kita klik Ya ya. bisa dicek kok di situ ya. Wiki. Jadi kalau ayat 18 itu Matius 28 itu secara banyak itu ada di Codex Vaticanus, Sinaiticus ada ya, Codex Bejae itu abad-abad berikut. Jadi Dosa ini ambil dari abad Wikipedia. Rugi dong. Rugi dong. enggak apa-apa. Dari enggak Wikipedia. apa-apa. Rugi dong. Oke ya. Oke, jadi sudah terjawab itu. Nah, tunggu dulu, saya baca dulu di Boleh Wikipedia. boleh saya bertanya balik? Bertanya Tunggu balik dulu. boleh? Saya baca Oke. dulu di Wikipedianya. Iya, Adalah ini ayat 19 ada nih, ayat 11 19. dari Ini nih. pasal 28 Injil Matius dalam Perjanjian Baru. Ayat ini merupakan bagian dari narasi amanat agung yang berisi perintah pergi mengajar dan membaptis murid-murid baru dengan rumusan. Ini yang mana ini? Catatan, yang catatan Ini referensi. lihat ya. Ini ada ini. Jadi Oh, catatan, semua ada oke. catatan referensinya ya. Contoh ada di L. Ray Smith, Matthew 28-19, baru was the next of Matthew. Tunggu dulu. Ini saya ada lihat juga dulu. di Peter M. Heath ya. Baru ini ada di. Jadi banyak sumber-sumbernya di sini ditulis ya.
Mana Oke. Mas? Ini saya lihat ini loh, gak ada ini. Ini tinggal Oke, tinggal oke, diklik oke, aja oke. ini bro, lihat ya. Ini. Ini kan Jadi sama kan? Matius 28. Ini Ini Matius saya 28 baca saya ya. sudah tunjukkan di sini ini. Ya, saya Tinggal baca ya. dicek. Teks ya. Iya. Yang mana itu ya? Saya sudah tunjukkan ya. Ini naskah aslinya diyakini ditulis dalam bahasa Yunani, meskipun ada catatan mengenai beredarnya versi bahasa Ibrani atau Aram. Sejumlah naskah tertua yang memuat salinan pasal-pasal ini dalam bahasa Yunani antara lain adalah Kodeks Iya, betul. Vatikanus. Ini abad keempat, ini abad keempat. Iya, abad Yang abad keempat. ketiga mana? Oke, contoh abad ketiga sebagai bukti itu ini di bawah Ini. ayat 19 Ini abad keempat ya. semua ini, abad keempat semua ini. Ini lihat ayat 19 catatan itu, ayat 19 di bawah. Oh, catatan ayat Catatan 19. itu. kaki. Catatan Bukan kaki. catatan Karena kaki. itu pergilah ayat jadi 19 lihat. semua. Nah, ayat 19 bahasa Yunani, Tectus Receptus loh. Ini abad ke-16 ya. Ini transkripsi. Loh, mana? Dalam Bapak nama Baca. Itu tuh lihat. Ya, Ada penjelasannya di situ. Ya, dalam pendapat surat-surat Euseus. Sudah ya? Bentuk, tunggu dulu, saya baca dulu. Bentuk sikatan Euseus. Baca. Ya. Mana abad ke lebih tua dari Baca abad? selesai dulu di bawah. Nah, Tulisan-tulisan lain antara lain ada itu. Tulisan-tulisan lain antara lain. Itu ada di Dake, ada di Tertullianus. coba Didake ini apa ini? Coba. Gregorius. Didake 7 nomor 1 apa? Mbak, Didake 7 nomor 1 apa ini, Mas? Ya itu ada bukunya di Dake itu. Di situ ada berbicara itu tahun 80-90. Mengenai baptisan Artinya gini, jadi gini. gini. Jadi kalaupun itu ada ditulis di dalam naskah Sinaiticus Vaticanus, itu naskah di abad 4 ke atas semua. Namun itu juga ditemukan di dalam beberapa catatan-catatan kuno di abad pertama, contoh di Dake. Sehingga terkonfirmasi ajaran itu. Nah, Didake 7 ayat 1 ini isinya bukan tentang Matius 28:19, Mas. Ini tentang ini loh. Lihat, Kan ini, kan itu dijelaskan ayat Didake. 19, kan Mengenai itu ayat 19 baptisan. itu khususnya. Nah, Kan yang kau tanya tadi ayat 19 kan? isi Didake 7 nomor 1 ini kan ini isinya ini. Mengenai baptisan, kau mengenai- seharusnya membaptiskan dengan cara ini. Setelah pertama-tama menjelaskan segala sesuatu, baptiskanlah dalam nama Mereka, Bapa, Putra, dan Roh Putra Kudus dan- lah. Ini Tahu bukan artinya apa? Dengarin, gini cara berpikirnya. di supaya Matius kalian di Matius 28 dengar itu, Mas. dulu, dengar. Ya, Jadi gimana? di dalam naskah Sinaiticus dikatakan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Formula baptisan ini sudah ditemukan juga di dalam Didake yang ditulis tahun 80, kemudian ditemukan juga di Gregorius Thaumaturgus, di Hippolyus dan semuanya. Artinya apa? Kalau di dalam tulisan yang lebih tua daripada Sinaiticus itu sudah ada, itu sudah mengkonfirmasi bahwa ajaran itu bukan baru muncul di abad keempat, tapi sudah ada sejak zaman Yesus. Begitu cara Ini menjelaskannya, bukan bro. menjelaskan tentang ayat Matius 28 karena Matius 28 itu isinya begini. Pergilah ke semua bangsa. Berarti nggak jadikanlah paham mereka kamu muridku. itu. Nggak Sedangkan di Didake paham isinya kamu itu itu. tidak seperti itu. Ini Didake Yunani. Sekarang saya bertanya, udah ada Tunggu datanya dulu, itu. ini Kalau saya selesaikan lebih dari dulu. situ saya Berarti- tidak bisa jelaskan lagi. Datanya sudah saya tunjukkan. Nanti dulu dong. Nanti lu Oke, selesaikan saya dulu dong. sudah jelaskan. Ngomongin dong. Nggak bisa lagi saya jelaskan lebih dari situ. Orang datanya udah seperti itu. Jadi ayat 19 itu bukan Bro, kita buatan di harus abad tahu dulu keempat. Didake ini apa gitu loh. Didake ini kan disebut dengan ajaran-ajaran Rasul. Iya, itu dalam sudah ada di nama yang ajaran-ajaran para memberikan rasul kepada formula risalah baptisan Kristen itu. awal. Jadi formula baptisan itu bukan produk abad 4, tapi itu sudah ada di abad pertama. Itu maksudnya. Jadi data-data di abad pertama, kedua, dan kedua Nih. mengkonfirmasi bahwa baptisan dengan formula Bapa, Anak, Roh Kudus itu sudah ada. Jadi kalau ada orang Penemuan mengatakan ini naskah buatan ini- orang-orang penyalin naskah Sinaiticus, itu salah. Penemuan naskah ini pada akhir abad ke-19. Naskah ini Iya, Didake penemuannya ini- Aska. Jadi gini. Di Ini abad saya kasih tahu sama ke-19. kalian ya. Tunggu Dengarin dulu. ya. Dengarkan. Kalian Gantian tidak tahu dulu. sejarahnya. Gini. Dengarin.
Ketika orang mempertanyakan Matius 28 ayat 19 yang ada di naskah Sinaiticus, mereka katakan, oh ini tidak ada, ini karangan, ini karangan. Kemudian abad 19, rupanya digali, ditemukan data menunjukkan bahwa data itu abad kedua, abad pertama, memang formula baptisan itu sudah ada. Dengan demikian apa? Gugurlah tuduhan-tuduhan orang yang mengatakan seperti tuduhan tadi. Itu maksudnya. Belum gugur. Nih, Waduh. isi Udah, kitab kalau Didache ini ya, isi kitabnya seperti apa? Nih. Injil Didache berisi 16 pasal yang umumnya dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu bagian Berarti 1 kamu nggak pasal 1 sampai paham dari perilaku tadi. orang Kristen. Dengar 2 dulu, jalan. berarti Ini kau nggak bukan ngerti. tentang Matius. Ini bukan tentang Dengarkan, Matius, bro. dengarkan. Kau nggak ngerti penjelasannya. Makanya kamu itu pakai logikanya, pakai nalarnya. Gimana sih? Dengarin. Ketika naskah Sinaiticus dituduh orang bahwa naskah Sinaiticus itu karangan buatan bukan ajaran Yesus, maka di dalam penggalian berikutnya ditemukan bahwa formula baptisan itu sudah digunakan oleh gereja Yang saya dan tanya sudah ada bukan di dalam ajaran literatur-literatur baptisannya. itu. Yang saya Dengan tanya demikian, bukan ajaran maka baptisannya. formula baptisan itu bukan karangan di abad 4, tapi memang sudah digunakan di abad pertama. Yang saya tanya Itu yang bukan mau metode disampaikan. baptisannya, bro. Parah kalian ini. Bro. Dijelasin Yang udah, saya tanya kalian itu nggak ngerti. bukan metode baptisan, tapi ayatnya itu beneran ayat dalam Matius apa bukan, itu loh yang saya tanya. Jadi berarti nggak kalian itu nggak ngerti memang ya. Memang kalian itu umat yang menghafal, nggak pernah bisa menganalisa teks. Yang saya Oke, tanya sekarang aku bertanya deh. teori baptisan. Udah Kalau penjelasan teori saya baptisan, sudah sejelas itu. Tidak ada lagi penjelasan yang lebih dari situ. Oke, sekarang saya bertanya. tunggu dulu. Sekarang saya bertanya satu saja, Yang satu kamu saja jawab pertanyaan. ini gak nyambung. Yang saya tanya itu Loh. ayatnya asli apa tidak, ya kamu jawab malah tentang isi cara pembaptisan. Kalau cara pembaptisan Berarti kamu memang nggak dari ngerti, dulu bro. itu di Kamu dalam nggak ayat ngerti. sendiri, itu ada cara Dengarkan pembaptisan. ya. Tetapi yang Dengarkan saya ya. tanyakan Matius 28 ayat Waduh. 19 itu kenapa baru muncul di abad ke-19? Itu jadi yang saya tanyakan Loh, ayatnya berarti loh. kamu nggak ngerti kamu. Kamu ngerti nggak bagaimana penyalinan ulang Alkitab itu? Jadi gini, Gimana? Coba dijelaskan. orang Kitab, meragukan naskah Sinaiticus yang berbicara tentang baptisan. Orang menganggap bahwa contoh itu karena sering dipakai Tritunggal itu tidak ada. Itu baru ada di abad 4. Kemudian Itu dalam kan perjalanan pembaptisannya, sejarah, bro. bibir kau nggak pernah diam, kau ustad apa kau? Itu kan cara pembaptisan. Dijelasin nggak saya mau dengar. dijelaskan. Oke, Yang saya sekarang tanya- aku bertanya udah. Aku bertanya ya, aku bertanya. Tunggu dulu, ini belum selesai juga. Tadi Udah, sampai bertanya kalau di awal, aku saya nggak dikasih jawab. bertanya, aku mundur. Oke, aku bertanya satu aja. Oke, silakan. Satu pertanyaan saja. Satu pertanyaan. Yang bener aja. Oke, satu pertanyaan. Silakan. Satu pertanyaan. Oke, silakan satu Ini nggak pertanyaan ya. nyambung. Bener-bener gak nyambung ini loh. Yang saya Memang tanyakan nggak nyambung ayat dengan ini asli pemikiranmu atau kok. tidak. Oke, saya bertanya sekarang. Yang saya tanyakan Oke, ini saya ayatnya bertanya asli sekarang. apa tidak. Yang sampai jawab cara baptisan. Oke, gitu. sekarang kan sudah dibilang naskah lengkap, naskah panjang kan ada di beberapa naskah. Oh gini. Jadi gampang. itu kritik Saya tadi itu cuma dengarkan meminta- dulu. Kau mengerti nggak saya arti cuma kritik meminta itu? Ada ayat di dalam Matius Kamu 28, itu nggak 19. nyambung. Kamu otaknya Manuskrip yang kosong. abad ketiga. Parah Ada kamu. apa tidak? Ada Coba apa kau tidak? lihat ini ya. Jadi gini Bang Ini. Najwa. Kau Najwa. lihat ini ya. Lihat ya. Pertanyaanmu nggak berdasar Bang Najwa. Loh, kok tidak Oke, berdasar? silakan. Nggak berdasar Saya kan Kasih gini. aku di Coba kolom gini, besar. Kasih aku di kolom gini, besar. Bang Najwa. Lihat ini. Permintaan saya Lihat. ya. Bang Begini Najwa. loh. Coba. Sama dengan berdasarkan. Ini lihat ya, lihat. Tujuh. Kasih di kolom Silakan, besar Bang. dulu. Tunggu dulu. Naja ini nggak nyambung kamu lihat. Lihat, Iya. makanya kau kalau baca narasi gini, ada pendapat bahwa, perhatikan ya, bahwa prasa dalam nama Bapa Anak bukan bagian teks asli Injil Matius, karena sejumlah tulisan surat-surat Efesus tidak memuatnya. Namun ditemukan bahwa Efesus memang biasa menyalin satu ayat dalam bentuk singkatan atau sebagian kutipan resmi terkait Matius 8:19. Ia menulis dalam bentuk singkatan maupun bentuk lengkap seperti terdapat dalam Alkitab. Ini ada dibuat di sini ya. Fakta Itu. yang lebih penting adalah ayat ini dalam bentuk lengkap ditemukan dalam setiap naskah kuno yang memuat bagian Injil Matius tersebut, baik dalam bahasa Yunani, Latin
maupun bahasa Latin. Jadi di Nah, sini itu ada yang saya pendapat. minta. Coba. Dengarkan Nah, dulu yang Madia itu yang saya goblok. minta. Ah, Coba. Yang parah minta. lu. Loh, Dengarkan itu kan- di sini, udah itu kan dijelasin catatan. kau nggak ngerti kau. Nah, itu kan Ini ada Wikipedia. pendapat. Sekarang bagaimana ini pendapat ini? Pendapat ini kemudian gugur. Kenapa? Karena ditemukan fakta penting. Izin Bang RBN Ustadz bentar, Nggak ini kan di nyambung live kan. kalian itu memahami, makanya Bang RBN. biasakan Iya, bentar. membaca Iya, saya utuh. tengahin. Kau diam dulu kau host. Saya Parah kau. tengahin bentar Bang RBN. Gini. Bang, tolong kata-katanya dikontrol soalnya ini kan di live kan di YouTube-nya Bang Zuma. Ya silakan lanjut. Udah Gini, aku Mas Armen. jelasin dengan detail. Coba sekarang aku bertanya deh. Iya, paham. Aku bertanya, udah kau diam Istan aja dulu. Gini. Tunggu dulu. Kita arahkan dulu. Udah, Yang kau saya baca tanyakan aja datanya itu. Astagfirullah. Udah dijelaskan Gini loh, kok di situ. Gak usah Pendapat marah-marah yang gitu mengatakan lah, itu Ben. tidak ada Gak terbukti usah itu emosi. ada. Gak usah emosi, Ben. Oke, Santai sekarang saya saja. bertanya. Saya bertanya ya. Boleh nggak saya Tunjukkan ngomong salah dulu? satu manuskrip Quran yang ada di zaman Nabi Muhammad yang utuh sampai sekarang dari surah 1 sampai 114. Silakan. Mas. Ini belum terjawab. Oke, silakan tunjukkan. Tadi Manuskripnya, saya manuskripnya bertanya, yang saya ada di jawab secara papirus, lengkap. yang ada di tulang-tulangnya itu silakan ditunjukkan. Tunggu dulu. Ini belum Jawab selesai. sudah. Pembaptisan Jawab itu tulang-tulang ajaran itu, siapa? kulit-kulit Kan itu gitu. mana sekarang? Coba yang ditulis di pelepahnya mana sekarang? Kalau nggak bisa menjawab, sampean bilang saja. Memang tidak Saya ada. sudah jawab bahwa itu terbukti. Kau nggak baca semua. Narasi di dalam Wikipedia itu belum bisa Anda buktikan. Kalau sampean Ini sudah dibuktikan sendiri. menggunakan Makanya das-das. kau matamu di mana? Ini lihat ya. Fakta yang lebih penting adalah, perhatikan ini nih. Ya. Ayat ini dalam bentuk lengkap ditemukan dalam setiap naskah kuno. Perhatikan. Nah, itu Jadi buktikan saya, tuduhan naskah itu kuno sudah itu. gugur. Nah, Kolok-kolok. itu buktikan. Mana naskah kuno itu? Coba. Yang Iya, abad ini naskah Nah, kuno. Contoh betul lihat ya. sekali. Lihat ini sudah yang naskah jelaskan. kuno itu mana? Baik Yang dalam abad bahasa ketiga itu. Yunani, Latin maupun bahasa Latin tanpa terkecuali. Yang naskah kuno itu mana sekarang? Selain Coba itu, teks buktikan. bentuk lengkap ini juga dikutip dalam tulisan-tulisan yang lebih kuno dari Nah, itu buktikan ke Eusebius. saya. Mana naskah kunonya? Mana? Ya ini contoh naskah-naskah kuno itu di dake ini. Iya, buktikan seperti apa naskahnya. Ya Coba saya nggak seperti apa punya di naskahnya. dakenya. Kalau kau mau punya, kau masuk sekolah teologi Nah, khusus bagian nanti kritik pertanyaan teks. itu. Oke, sekarang pertanyaan saya. Tunggu Manuskrip dulu. Quran yang ditulis di dalam tulang belulang dan pelepah kurma itu di mana? Coba tunjukkan. Tunggu dulu. saya Satu belum saja selesai. yang lengkap dari surat Al-Fatihah sampai Al-Annas 114. Monggo. Kunonya itu mana? Sampean minta manuskrip Al-Quran yang Bang asli, Naja, saya minta udah naskah kuno, dijawab kamu nggak itu. bisa. Tunggu Tapi dulu. gini Bang Naja, Tujuh, lagi diam pula dulu. Ini pertanyaanmu kamu itu nggak baru bisa datang, dipaksakan. ikut Kenapa? ngomong ini. Karena pertanyaanmu Tunggu itu nggak dulu, berdasar. Diam, Ya, diam. dengar dulu. Host, Dengar turunkan saja. Kenapa 7-7 saya ini, katakan host. itu tidak Kok Kok berdasar? diturunkan? Kok diturunkan? Kenapa itu Kenapa saya Pak? katakan tidak berdasar? Dengar dulu. Jangan Badut, dipaksakan, kamu itu diam nggak dulu. berdasar. Siapa datang lu nyerocos? Jika Datang nyerocos kamu ini diam lu. Lanjut, Ustaz. umat Islam yang Oke, lain. silakan sekarang manuskrip dari Quran yang utuh dari surah 1 sampai 114 di mana? Monggo. Bro, kalau jawaban Anda itu tadi kalau pertanyaan saya itu dijawab, ya, kalau pertanyaan saya tadi dijawab, naskah kuno yang disampaikan oleh Wikipedia, ya, Wikipedia kan mengklaim tuh bahwa ada naskah kuno nih yang sudah ditemukan. Kalau itu bisa kamu tunjukkan kepada saya, baru nanti saya akan menunjukkan naskah juga ke kamu gitu loh. Nah, ini dia. Ini yang saya tunggu jawabannya. Ya, coba. Iya, saya tunggu apa jawabannya. Kenapa? Mana naskah kunonya? Matius 28:19 Oke, itu, perhatikan mana? ya. Matius 28 naskah Ya. kunonya yang lengkap kan sudah dikasih di dalam data tadi. Ya, Ada mana? di dalam Tunjukkan kepada saya naskah kunonya. Codex Vaticanus. Perhatikan ya. Codex Naskah Vaticanus. Vatikanus itu abad keempat. Codex Sinaiticus. Iya udah nggak apa-apa abad keempat. Semua itu. Wah, pertanyaan Iya saya udah dari nggak apa-apa awal kan abad keempat. meminta. Artinya Muhammad belum lahir, kodeks kami udah lengkap. Nggak apa-apa. Aduh, pertanyaan saya apa dong? Di awal Loh, saya kan sudah sudah mengatakan dikatakan tadi. bahwa data Berarti yang telinga saya kau bawa- memang apa? Telinga kau nggak beres. Telinga kau nggak beres. itu jawaban Sudah dari kita RT. katakan. Naja. Nggak boleh seperti Kita Makanya sudah lu katakan bilang kok naskah pertanyaanmu lengkap nggak yang berdasar, panjang-panjang
memang yang Udah lengkap yang emosi, panjang mulai itu emosi, RBN. ada di dalam beberapa RBN kodeks. mulai emosi. Kan sudah dikatakan Kodeks Vatikanus Si tahun 77 ini turunin 325 aja, itu bikin ada. gaduh si 77 ini. Saya kan Kodeks sudah bilang Sinaiticus dari awal, ada. Turunin aja, Mas. Kodeks Bezae ada. Kan sudah dibilang. Saya gimana? Tapi kalau Saya- kau saya tanya, itu di apakah awal yang di sudah Kodeks mengatakan. Vatikanus ini sudah ada? Khususnya pasal 28 ada. Santai teman-teman ya. Teman-teman yang di bawah yang muslim juga saya monitor ya, Sudah jangan ditunjukkan jadi- kok Kodeks Vatikanus ini ada kok, udah dibilang. Ya sabar Bang RBN, sabar. Saya nih bentar ya. Sabar. Buat teman-teman yang di bawah, apabila tidak ada yang ini menghujat, apa yang saya turunkan. Ini masih terarah ininya. Saya akan turunkan bila menghujat. Jadi yang di bawah jangan ini ya, jangan turunkan. Oten ini langka udah punah. Ya susah. Ini host, aduh, mic-nya host rusak, hancur. Begini Mas Erben, di awal kan saya sudah mengatakan Mas Erben bahwa data apostolik yang saya sampaikan, mereka mengklaim bahwa ayat itu baru muncul di abad keempat kebelakangan. Kamu salah, Dari salah. awal saya Tidak. sudah mengatakan. Itu tuduhan itu sudah dijawab. Kenapa? Karena contoh Mana? Matius 28 itu Buktikan sudah manuskrip ditemukan yang di abad dalam ketiga. salinan-salinan yang lebih tua. Ya, buktikan kepada saya salinan. Kan sudah atau ditunjukkan kodeks tadi atau samamu manuskrip. itu ya. Mana? Itu narasi Wikipedia. Oke, kita gitu. lihat ya. Narasi saya minta salinannya gitu loh, kayak Kodeks Sinaiticus ya, kayak Vatikanus itu kan baru muncul abad keempat. Saya minta yang lebih tua. Saya dari tidak itu. punya salinannya karena saya tidak meneliti sampai ke manuskripnya, tetapi data yang disampaikan para ya peneliti ini sudah. sudah menjadi acuan saya. Itu. Ya sudah, jangan minta Ya manuskrip sudah, kan Al-Quran dari tadi kalau saya kan seperti udah itu. bilang. Saya kan udah ngomong begitu. Sekarang saya tanya samamu. Loh, nggak usah minta manuskrip Quran Al-Quran kalau yang memang ditulis nggak di dalam punya. pelepah kurma yang utuh dari surat 1 sampai 114, silakan monggo ditunjukkan. Ya gak saya Monggo. kasih lah, pertanyaan saya gak dijawab. Oh, nggak dikasih atau nggak ada? Loh, Punya ada. dosen. Ngapain Punya Oke, dosen. kalau ada, Wikipedia. saya kirim kau uang 5 juta. Rugi dong. Kalau ada, kirim kau uang 10 juta sekarang. Ayo. Yang bener aja. Rugi Oke, silakan dong. tunjukkan. Coba manuskrip Quran yang ada, yang ditulis di pelepah kurma, yang ditulis di kulit dan ditulang belulang, silakan ditunjukkan. Lengkap Loh, ya dari surat 1 sampai 114. Kalau Alkitab abad keempat masih ada, masa Wahyu abad ke-7 nggak ada? Loh, gimana sih? Alkitab abad ke-4 masih ada loh, masih ada abad ke-4 Alkitab. Sekarang abad ke-7 mana? Coba, abad ke-7 tentu lebih kuat dong. Bro, dengarkan saya. Silakan Pak Ustadz yang terhormat, monggo Pak Ustadz. Kalau satu Kalau ayat abad saja keempat orang tidak Kristen ada masih jawab, punya gitu lengkap, maka wahyu penyempurna harus lebih lengkap lagi. Silakan Pak. loh. Ya enggak lah, enggak bisa saya kasih tahu lah. Haleluya. Soalnya wahyu penyempurna harus lebih lengkap daripada yang disempurnakan. Nah, yang disempurnakan itulah, masih ada abad keempat itulah masih lengkap kegagalan utuh. paham Anda Sekarang yang ada di abad ke-7 yang paling penyempurna, silakan tunjukkan teman-teman. Satu saja, saya kasih uang 10 juta. gak usah 10 juta. Saya kasih kamu 1 miliar kalau bisa menyebutkan tadi itu. Ayo. Oke. Ayo. Betul. Naskah Betul, yang abad 1 miliar. kedua. Iya, Oke, naskah yang sekarang abad kau kedua. tunjukkan. Oke. Ayo. Tunjukkan dulu saldomu di Naskah rekeningmu. yang Ada abad nggak 1 kedua. miliar? Biar Tadi saya yang cari. tanyakan, monggo. Saya cari. Dengarkan, saya cari sekarang. Iya. Oke, saya tunjukkan nanti kita di dake itu apa. Saya kan cari di dake itu apa. Didake itu ajaran Pasti para dapat. rasul, bukan Matius 28:19, Loh, Sedeng. Sekarang pertanyaannya, lihat ya. Pertanyaannya. Didake itu bukan Matius 28:19, Sedeng. Itu Oke, lihat ya. ajaran Lihat, para lihat. rasul Salahuddin Wahid. Oke, dengarin ya. Di dalam kitab Didake pasal 7 itu bicara pembaptisan. Itu mengkonfirmasi saya bahwa tanya formula isinya, baptisan saya tanya itu ayat dalam asli, Matius 19 tunjukkan 28 ayat abad 19 keduanya, ada. monggo. Oke, Abad silakan kedua. saya akan mencari data Didake. Kalau kau tunjukkan bahwa kau punya uang, lumayan 1 miliar. Biar aku yang transfer. Biar aku yang transfer nanti. Aduh, Nah, ayo. coba tunjukkan dulu rekeningmu ada nggak 1 miliar?
Loh, Biar saya gini cari. loh, Ini bro. saya pasti dapat. Gampang itu, bro. Saya Gampang pastikan itu, bro. data Kamu di dari dakenya tadi dapat. tidak Saya beli. menjawab, Charles Bronson. Jawab, Kamu dari tadi Oh, nggak menjawab. jantungan. Dia itu loh, jawab Aduh. nggak bisa. Aduh, ini Gampang jantungan itu. ini si Naja ini. Ustaz Naja kok jantungan kau? Kamu kan cuma Jantungnya kok sebagai kedengaran kreatif berdetak aja. Data ini. Wikipedia gimana? Katanya dosen. Ya nggak Kok pakai apa-apa. Wikipedia? Kau mau pakai data Rugi dong. Wikipedia pun nggak apa-apa. Wikipedia Pokoknya kau dipakai, tunjukkan rugi dong. Yang manuskrip bener aja. Quran dari surat 1 sampai 104, mau pakai apapun. Asalkan itu di pelepah kurma, di kulit Wikipedia binatang, Sumanto di tulang juga belulang. bisa Mau nulis, bisa pakai nyatet apapun Wikipedia silahkan. mah. Saya nggak protes. Oh, Mau gini, pakai Bang. Wikipedia, Sumanto mau juga pakai bisa wiki-wiki nyatet, tahu juga nggak? terserah. Silakan. Giliran Ya. Saya tidak persoal